Shalom, perkenalkan nama saya Lili Suganda Syihotang, NIM 19001011339, Grup E semester 3 Prodi PAK. Saya mahasiswa dari Akan Tarutung. Saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai? Iya, saya bersedia. Perkenalkan nama Bapak dan profil Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Wiwin Kelvin Simanjuntak. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Siborong-Borong. Saya juga alumni daripada STAKPN yang dulunya dan yang sekarang sudah beralih nama menjadi YKN Tarutung. Saya alumni tahun 2018 dan saya angkatan 2013. Baiklah, kami akan memulai wawancara kami. Yang pertama, tolong Bapak jelaskan profil sekolah Bapak mengajar. Oke, baik, terima kasih. Saya mengajar, ini adalah sekolah SMA Negeri 1 Siborong-Borong. Di sini ini berdiri pada tahun 1856. Di sini ada beberapa guru yang terdiri dari 120 guru dan siswanya 140 orang. Di sini ada 2 jurusan, IPA dan IPS, dan terdiri dari 34 kelas. Yang kedua, tolong Bapak jelaskan profil Bapak sebagai guru agama Kristen di tempat ini. Saya mengajar pendidikan agama Kristen dari kelas 10 dan kelas 11. Dan di sini saya mengajar pendidikan agama Kristen. Yang ketiga, tolong Bapak jelaskan bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain. Sikap orang Kristen terhadap agama-agama lain secara universal saya buat di sini. Saya rasa kita harus memiliki yang namanya sikap nilai toleransi dan menghargai agama-agama lain yang ada di sekitar kita, khususnya ada di lingkungan kita. Keempat, tolong Bapak jelaskan pandangan apakah hanya orang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk ke dalam surga atau semua agama dapat ke surga? Menurut saya, apakah semua orang akan masuk ke kerajaan surga? Saya rasa tergantung daripada ajaran agamanya. Jadi kalau kita agama kita sebagai umat Kristiani, ya kita dijanjikan yang namanya keselamatan. Ya, tentang kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Jadi saya rasa pertanyaan untuk ini, apakah semua orang akan masuk ke kerajaan surga? Saya rasa tidak. Alasannya tergantung daripada agamanya yang dianut, seperti itu. Yang kelima, tolong Bapak jelaskan bagaimana cara untuk menghargai agama-agama lain atau pluralisme menurut Bapak. Ya, cara untuk menghargai agama yang ada di sekitar kita atau pluralisme ini, saya rasa kita harus memiliki yang namanya sikap toleransi yang artinya menghargai hak dan kewajiban orang lain, baik dari pedoman negara kita seperti Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Indonesia itu bebas beragama. Jadi saya rasa ketika kita dibebaskan untuk beragama, kita harus memiliki kepercayaan kita masing-masing. Tidak ada suatu hak veto suatu hak untuk menyuruh kita bahwasanya agama ini adalah suatu agama yang tetap dan yang benar. Lalu dari situ kita dapat mengetahui bahwasanya Indonesia itu adalah negara Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda. Lalu jawaban untuk ini saya rasa kita harus memiliki yang namanya sikap toleransi. Yang keenam, tolong Bapak jelaskan kekerasan agama apa saja yang Bapak ketahui pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal maupun nasional dan internasional. Iya, kekerasan atau konflik yang pernah terjadi, khususnya kalau di lingkungan kita, khususnya di Tapanuli Utara, itu belum pernah terjadi yang saya tahu ya, belum pernah terjadi. Tetapi mungkin kalau secara umum mungkin banyak kejadian konflik antar agama yang seperti yang saya ketahui, misalnya yang ada di Aceh, yang ada di Solo, yang ada di Sorong juga, itu
pada tahun 2015 pernah terjadi ya, itu karena perbedaan agama pendapat sehingga gereja-gereja dibakar dan pendirian gereja pun dilarang keras oleh kaum uh, kaum uh, kaum universal seperti itu. Kaum universal artinya kaum yang lebih banyak daripada kita seperti itu. Jadi kita kan minoritas Kristen, jadi mereka melarang kita untuk membangun gereja. Seperti di Jambi juga ada kan, di Jambi. Saya pernah juga mendengar di Jambi itu di Pekanbaru ada gereja yang dilarang itu karena kita itu kaum minoritas seperti itu. Jadi saya rasa itu sikap beberapa tadi sikap atau konflik yang pernah terjadi lah di Indonesia seperti itu. Baik, jelaskan apa saja yang Bapak ketahui menyebabkan konflik agama dan cara menyelesaikannya. Penyebab konflik agama, saya rasa konflik agama mungkin dasarnya yang paling banyak ya. Yang paling banyak itu adalah hanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di mana banyak orang menganggap bahwasanya agama mereka itu lebih benar daripada agama lain, sehingga terjadilah konflik seperti ini. Jadi dengan perbedaan pendapat seperti ini maka terjadilah konflik. Lalu ada juga memang alasannya yang saya ketahui ya, di lingkungan kita terjadi konflik karena adanya pembalas dendam atau dendam pribadi. Jadi mungkin supaya lebih mungkin dikait-kaitkanlah dengan agama, lalu dengan keuntungan pribadi, mungkin maksud dan pribadi ya, jadi konflik lah mereka dengan mengarahkan agama atau maksud saya mengarahkan pendapat yang salah lalu dibawakan ke umum, lalu yang umum ini melibatkan agama, peranglah seperti itu. Jadi banyak orang mencari kesalahan untuk demi kepentingan diri sendiri. Lalu yang menjadi solusinya saya kira setiap agama itu harus dibekali setiap jemaat itu harus dibekali dengan sikap toleransi. Harus diberikan pandangan bahwasanya menghargai agama lain itu sangat perlu seperti itu. Jadi ketika kita sudah mempunyai rasa untuk menghargai agama lain, ya tentu kita sudah akan lebih lumrah lagi melakukan sesuatu hal yang menghargai agama lain seperti itu. Jadi soal nomor 8, tolong Bapak jelaskan apa yang Bapak ketahui tentang agama Islam. Oke, baik. Berbicara tentang agama Islam, jadi yang saya ketahui agama Islam itu dibawakan oleh Nabi Muhammad ya. Jadi kitab suci mereka itu adalah Al-Quran, dan yang saya tahu ada 5 fondasi ya untuk membangun iman daripada orang Islam. Jadi yang pertama itu adalah syahadat. Di sana itu artinya orang Islam itu harus mempunyai atau mengakui bahwasanya hanya ada satu Tuhan, tidak ada Allah selain daripada Tuhan. Baru yang kedua ada sholat. Jadi orang Islam itu melakukan sholat itu harus secara rutin melalui sholat mereka 5 waktu yang saya ketahui ya. Sholat baik dari subuh, pagi, siang dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah zakah. Zakah itu adalah pemberian daripada hasil upaya mereka untuk dibagikan kepada orang lain, atau yang saya ketahui itu bernazar lah mungkin yang saya ketahui. Lalu yang keempat itu yang saya ketahui adalah swem artinya yang saya ketahui juga swem itu memberikan daripada kekurangan kita kepada orang lain. Baru yang terakhir itu ada ibadah haji. Ibadah haji artinya setiap orang muslim itu harus pergi untuk naik haji ya, supaya mereka itu mempunyai pahala
kalau yang saya tahu pahala. Jadi kalau orang yang sudah naik haji, mereka itu mempunyai keyakinan bahwasanya mereka itu akan masuk surga. Soal yang terakhir, tolong Bapak jelaskan apa yang Bapak ketahui tentang agama Buddha. Iya, berbicara tentang agama Buddha, yang menurut pemahaman saya, agama Buddha itu adalah agama yang dibawakan oleh si Dwarga Gautama. Jadi di sini ada 4 yang dilakukan kebenaran mulia ada di Buddha. Yang pertama adalah sepanjang hidup manusia mengalami penderitaan. Jadi di sana di sini ada tentang penderitaan manusia lalu akan dapat disembuhkan melalui penemuan-penemuan yang dihasilkan melalui uji coba. Lalu di sini agama Buddha itu akan bisa mendapatkan kesehatan dan terbebas dari penyakit itu adalah hal yang paling utama bagi mereka yang menurut pemahaman saya. Jadi kesimpulan dari penjelasan yang Bapak berikan berarti berbeda agama berarti kita harus saling mengasihi, saling toleransi, begitu kan Pak? Iya. Jadi walaupun banyak sekte-sekte atau agama yang ada di Indonesia, meskipun lebih dari satu, bahkan kita memiliki banyak sekali agama yang ada di Indonesia, jadi kita harus tetap menghargai agama yang ada dan sikap toleransi kita itu harus lebih tumbuh lagi. Jadi kita nggak boleh menganggap memiliki paham bahwasanya kita itu lebih hebat daripada orang lain, jadi sehingga itu kita akan memiliki sikap yang namanya toleransi. Sekianlah hasil dari wawancara kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Terima kasih. Shalom.